Selamat datang di Dadin Dark Voice. Namaku Bagas, umur 32 tahun. Sehari-hari aku kerja sebagai sopir taksi online. Sudah jalanin profesi ini hampir 5 tahun. Biasanya sih aku narik di kota Semarang, muter-muter dari pagi sampai malam, tergantung kondisi. Kadang kalau lagi rame penumpang, aku bisa narik sampai tengah malam. Tapi kalau lagi sepi kayak malam itu, ya cuma bisa duduk di pinggir jalan sambil nunggu orderan masuk. Malam itu jam menunjukkan sekitar pukul 10 lewat. Aku lagi nongkrong di dekat terminal Banyumanik, nunggu orderan sambil nyeruput kopi dari botol plastik. Udara lumayan dingin, angin semilir, jalanan mulai sepi. Mobil-mobil mulai jarang lewat, cuma sesekali ada motor ngelintas. Aku mulai mikir buat pulang aja. Soalnya dari sore belum dapat penumpang yang benar-benar cuan. Tapi entah kenapa perasaanku malam itu kayak ada yang aneh. Bukan takut sih, tapi lebih ke resah, gelisah. Kayak ada sesuatu yang bakal kejadian. Pas aku lagi mau matiin aplikasi, tiba-tiba masuk notifikasi orderan. Namanya Raras. Lokasinya agak jauh dari tempat aku mangkal, di pinggir kota, tepatnya di daerah Gunung Pati. Di peta kelihatan titik jemputnya dekat hutan kecil yang katanya sering sepi, dan katanya juga angker. Aku sempat mikir buat nolak aja, tapi ya gimana, rezeki kan gak boleh ditolak, pikirku saat itu. Lagi pula harga orderannya lumayan. Aku langsung swipe, terima, lalu nyalain mesin mobil dan berangkat ke lokasi jemput. Sepanjang jalan menuju titik jemput, suasananya makin sepi. Lampu jalan makin jarang dan sebagian udah mati. Di kanan kiri cuma ada kebun dan pohon-pohon tinggi yang entah milik siapa. Beberapa kali aku lihat bayangan pohon kayak manusia berdiri. Tapi pas aku deketin, ternyata cuma batang pisang. Aku nyoba tenangin diri, mikir yang positif-positif aja. Santuy guys, ini mah cuma orderan biasa, jangan baper. Gumamku dalam hati sambil nyetel musik biar gak terlalu sunyi. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, aku sampai di titik jemput. Lokasinya di depan warung tua yang kelihatan udah lama gak buka. Warungnya kecil, dinding dari kayu lapuk dan atap sengnya udah miring sebelah. Gelap banget. Lampu jalan di situ juga mati, jadi cuma ngandelin lampu mobil. Aku tengok ke sekeliling, kosong, gak ada siapa-siapa. Aku buka kaca, berharap ada yang keluar dari balik warung. "Mbak Raras ya?" tanyaku sambil melongok keluar. Baru beberapa detik kemudian, dari sisi kanan mobil, muncul sosok perempuan berjalan pelan ke arahku. Dia pakai baju putih sederhana, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Dari gerak-geriknya, dia kayak cewek biasa. Tapi ada sesuatu yang bikin aku ngerasa nggak nyaman. Dia jalan tanpa suara, kayak kakinya nggak nyentuh tanah. Sampai di pintu belakang mobil, dia langsung buka dan duduk di kursi belakang tanpa sepatah kata pun. Dia nutup pintu pelan, lalu duduk tegak sambil menunduk. Nggak pakai masker, tapi karena pencahayaan minim, aku nggak bisa lihat jelas wajahnya. Aku tanya, "Tujuannya kemana, Mbak?" Dia jawab pelan, nyaris kayak bisikan. "Ikuti jalan aja, nanti saya kasih tahu beloknya." Suaranya lembut, tapi dingin. Ada hawa aneh yang langsung menyelimuti mobil. Biasanya penumpang itu suka ngobrol kecil atau nanya-nanya. Tapi dia ini, jalan yang kulalui makin lama makin sempit. Arah yang tadinya tanah merah, kini berubah jadi semacam jalur sempit di antara pohon-pohon besar yang akarnya menjalar kemana-mana. Kayak bukan jalan kendaraan. Tapi anehnya, mobilku tetap bisa jalan, meskipun pelan banget. Aku nggak tahu lagi, ini masuk ke wilayah mana. Semua petunjuk di GPS sudah hilang, sinyal HP mati total, bahkan peta offline yang biasa aku simpan pun tiba-tiba blank. Di dalam mobil suasananya makin mencekam. Aku coba nyalain radio buat ngusir sepi, tapi yang keluar cuma suara kresek-kresek gangguan. Gak ada siaran apapun. Aku pencet tombolnya beberapa kali tapi tetap sama. Akhirnya aku matiin aja karena malah bikin bulu kuduku makin berdiri.
Aku lirik ke belakang lewat spion tengah. Si Mbak Raras masih duduk di tempat yang sama, posisi tubuhnya nggak berubah sedikit pun. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Tapi yang bikin aku makin gelisah, dia kayak makin buram. Wajahnya nggak jelas, kayak kena kabut tipis. Dan aku baru sadar satu hal aneh. Dari tadi dia nggak pernah gerak sama sekali. Nggak goyang, nggak nyender, padahal jalan yang kita lewatin bergelombang. Seolah-olah dia nggak benar-benar duduk di mobil. Aku mulai berdoa pelan dalam hati. Berharap semua ini cuma perasaanku aja. Tapi jujur aja, naluriku bilang ada yang nggak beres. Dan semakin aku masuk ke jalan itu, semuanya terasa makin asing. Mobil terus melaju. Walaupun roda depannya beberapa kali kena akar pohon, sinar lampu mobil cuma bisa menembus beberapa meter ke depan. Di luar jendela, aku lihat sesuatu yang aneh. Pepohonan yang kulewati bentuknya aneh. Tinggi-tinggi, batangnya besar, tapi daunnya panjang kayak lidi. Dan beberapa ada yang warnanya hitam pekat. Aku yakin banget belum pernah lihat pohon seperti itu seumur hidupku. Bahkan waktu aku jalan-jalan ke kawasan hutan wisata pun gak pernah lihat tanaman seaneh ini. Udara di dalam mobil mulai dingin, padahal AC udah aku matiin dari tadi. Tapi yang paling bikin jantungku makin cepet adalah bau. Iya, bau itu muncul lagi. Pertama kali samar, lalu makin jelas. Campuran bau tanah basah, kemenyan, dan sesuatu yang amis. Kayak bau darah. Aku coba buka kaca sedikit, tapi justru baunya makin tajam. Langsung aja aku tutup lagi sambil nutup hidungku dengan tangan kiriku. Tiba-tiba si Mbak Raras itu bicara lagi. Suaranya pelan, nyaris kayak bisikan yang mengalun. Sedikit lagi, Mas. Tapi kali ini suaranya aneh. Nggak kayak suara manusia biasa. Bener-bener kayak dua suara bersamaan. Satu suara perempuan, satu lagi kayak suara laki-laki serak. Aku langsung merinding. Tangan gemetar, kaki mulai lemes walaupun masih injek pedal gas. Dalam hati aku udah nyumpah-nyumpah, nyesel kenapa tadi maksa ambil orderan ini. Lalu tiba-tiba, mobil berhenti sendiri. Aku nggak injek rem, tapi mobil berhenti. Mesin masih nyala, tapi gas nggak jalan. Kayak ada yang nahan. Aku coba keluar buat lihat, siapa tahu ban kena batu atau akar, tapi pas aku buka pintu, hawa luar langsung menyergap. Lebih dingin dari di dalam mobil. Dan sepi. Bener-bener sepi. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara daun, nggak ada apapun. Heningnya nggak masuk akal. Aku jalan ke depan mobil. Pas aku lihat ban depan kiri, aku kaget. Rodanya kayak masuk ke tanah yang lunak, kayak lumpur. Padahal tadi, aku nggak ngelewatin area berlumpur. Pas aku nyalain senter dari HP, aku ngerasa tanahnya bergerak. Kayak ada sesuatu di bawahnya yang bernafas. Aku mundur pelan, jantung makin gak karuan. Tapi pas aku balik badan buat masuk ke mobil lagi, aku kaget bukan main. Si Mbak Raras itu sekarang berdiri di samping mobil. Padahal barusan dia duduk di dalam. Wajahnya masih tertutup rambut. Tapi dari posisi berdirinya, dia kayak lagi ngeliatin aku. Mbak, suaraku gemetar. Pelan banget. Dia nggak jawab. Malah perlahan dia angkat kepalanya dan sumpah, yang aku lihat waktu itu bener-bener bikin aku trauma seumur hidup. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam semua tanpa bola mata. Dan senyumnya panjang banget, kayak sobek sampai ke pipi. Giginya kecil-kecil, runcing kayak paku. Aku langsung lari ke dalam mobil, tutup pintu, kunci semua pintu, dan nyalain mesin. Alhamdulillah, mobil bisa nyala. Aku gas mundur, muter arah, walaupun mobil berguncang hebat.
akar dan batu. Aku nggak ingat dengan jelas berapa lama aku muter-muter di dalam hutan itu. Rasanya waktu kayak berhenti. Langit masih gelap, tapi aku nggak yakin apakah itu masih malam atau udah masuk pagi. Jarak pandang masih sama, sempit banget. Dan di sekelilingku cuma ada pohon-pohon tinggi yang bentuknya makin aneh. Daunnya besar-besar, tapi menggantung ke bawah kayak tirai. Anginnya dingin, tapi nggak ada suara apapun selain detak jantungku yang makin cepat. Aku nyetir pelan, ngelewatin jalanan tanah yang nggak rata, sambil terus berharap nemuin jalan keluar. Tapi setiap aku belok atau muter balik, aku selalu nemu pohon yang sama, batu yang sama. Bahkan ada satu titik di mana aku yakin banget baru aja aku lewatin, tapi sekarang muncul lagi. Aku udah kayak orang linglung. Tangan kiriku terus megang setir erat, sementara tangan kanan mulai tremor. Leherku kaku, dan tengkuk rasanya dingin banget kayak ada es tempel di belakang pala. Aku nggak berani lihat ke spion, padahal biasanya aku selalu cek kondisi belakang. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa kalau aku lihat ke spion, ada sesuatu yang bakal muncul. Tapi rasa penasaranku lebih kuat dari rasa takut. Perlahan aku lirik ke spion tengah, dan bener aja, dia ada di situ. Cewek yang tadi, si Raras, sekarang duduk lagi di kursi belakang. Tapi beda, rambutnya berantakan, mukanya lebih kelihatan, dan yang bikin nafasku langsung berat, matanya kosong, hitam semua, tanpa bola mata. Kulit wajahnya pucat kayak lilin, dan di bagian mulutnya senyum lebar banget, senyum yang bikin perutku mual. Itu bukan senyum manusia. Aku spontan rem mobil sampai ban nyeret di tanah. Mobil berhenti mendadak dan aku langsung keluar tanpa mikir. Nafasku berat, dada kayak tusuk. Aku jalan mundur beberapa langkah dari mobil sambil terus mandangin kaca belakang. Tapi waktu aku lihat lagi, kursi belakang kosong. Aku bingung, kaget, takut, semua campur jadi satu. Aku balik lagi ke mobil, pelan-pelan masuk dan nyalain mesin. Tapi saat itulah sesuatu terjadi. Lampu mobil depan kedap-kedip, lalu mati. Radio nyala sendiri dengan suara aneh. Bukan suara manusia, tapi kayak suara bisikan banyak orang dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Aku coba matiin, tapi tombolnya nggak bisa ditekan. Volume malah naik sendiri. Suaranya makin kenceng dan aku makin panik. Tiba-tiba, di kaca depan mobil, muncul tangan. Bukan satu, tapi banyak. Tangannya kurus, panjang, pucet, nempelin telapak di kaca. Dari luar, kayak ada yang mau masuk. Aku langsung mundur, tapi dari kaca spion kanan, aku lihat sesuatu bergerak cepat kayak bayangan putih loncat dari pohon satu ke pohon lain. Aku bener-bener udah diambang panik total. Aku gas mobil sembarangan, belok kemana aja yang bisa dilewatin. Aku nggak peduli mobil kebaret, kejeduk batu, atau gores pohon. Aku cuma pengen keluar dari tempat ini. Tapi justru makin dalam aku masuk, makin banyak kejadian aneh. Di sisi kiri, aku lihat sosok perempuan berdiri di antara dua pohon besar. Rambutnya panjang banget sampai nyentuh tanah. Dia berdiri diam, mukanya nggak kelihatan, tapi tubuhnya melayang, nggak nyentuh tanah. Di sisi aku masih duduk di kursi kayu rumah kepala dusun. Udah 2 gelas teh hangat aku habisin, tapi tangan ini masih gemetar. Di depanku, ada 2 orang warga yang tadi bantuin aku dari hutan. Mereka cuma saling pandang kayak bingung mau ngomong apa. Aku juga nggak ngerti harus mulai dari mana. Cerita soal penumpang misterius, radio nyala sendiri, tangan-tangan nempel di kaca. Semua terdengar kayak cerita orang kesurupan. Tapi aku nggak ngarang. Aku ngalamin semuanya sendiri. Yang bikin aku makin gak tenang adalah waktu Pak RT nanya satu hal sederhana. Mas Bagas, waktu masuk hutan, Mas lihat pohon besar bercabang 2 nggak? Aku langsung kaget. Aku ingat betul, sebelum semua kejadian makin parah, aku memang ngelewatin pohon aneh yang batangnya bercabang 2. Mirip garpu raksasa. Daunnya gelap, dan waktu itu aku ngerasa seperti dia ngeliatin aku. Aku jawab, "Iya Pak,
saya lewat situ. Pak RT langsung diam. Dia lirik ke orang yang di sebelahnya, lalu mereka tukar pandang kayak abis dengar berita duka. Berarti Mas sudah masuk ke wilayah Alas Tirta Langit, kata beliau pelan. Aku yang dengar itu langsung bengong. Belum pernah dengar nama tempat itu sebelumnya. Katanya, itu bukan hutan biasa. Di peta pun gak tercantum. Orang-orang sini bilang hutan itu cuma muncul untuk orang-orang terpilih. Dan biasanya yang bisa masuk ke sana adalah orang yang sedang lemah hatinya. Dan yang bikin merinding, katanya banyak yang masuk tapi gak semua bisa pulang. Aku langsung inget satu hal. Mobilku. Aku tanya ke mereka, Pak, mobil saya ada nggak di sekitar lokasi? Pak RT geleng pelan. Kami muter-muter, Mas. Tapi nggak ada bekas ban, nggak ada bekas mobil mogok, nggak ada suara mesin, nggak ada jejak, kosong. Badanku langsung lemes. Bukan karena mobilnya hilang, tapi karena makin jelas bahwa malam itu aku bukan cuma nyasar, tapi masuk ke tempat yang bukan milik manusia. Dan anehnya, sejak aku kembali, perasaan tidak enak itu belum hilang. Malam-malam, kadang aku kebangun jam 3 pagi, keringat dingin, dada sesak, dan entah kenapa suara itu muncul lagi. Suara yang sama seperti yang aku dengar dari radio mobil. Aku pikir waktu udah di luar hutan, semuanya bakal normal. Tapi ternyata sesuatu ikut denganku keluar dari sana. 3 hari setelah kejadian itu, aku nekat beli mobil bekas untuk mulai nanik lagi. Aku butuh kerja, gak bisa terus-terusan nganggur. Awalnya semua berjalan normal. Orderan masuk lancar, penumpang sopan-sopan. Tapi ada satu hal yang beda. Radionya. Radio di mobil baruku ini yang katanya masih mulus dan belum pernah error, tiba-tiba aja nyala sendiri. Bukan setiap saat, tapi hampir selalu kejadian kalau aku narik malam. Gak ada channel, gak ada lagu, cuma suara kresek, kresek. Lalu disusul bisikan pelan. Mas, Bagas. Pertama kali denger, aku pikir aku salah denger. Tapi pas kedua, ketiga, dan seterusnya, suaranya makin jelas. Pulanglah. Jangan bawa dia. Masih ada yang menunggu. Setiap bisikan itu muncul, aku ngerasa ada angin dingin lewat dari belakang leherku. Dan setiap kali aku lihat ke spion, aku selalu lihat bayangan rambut panjang melambai, seakan-akan ada yang duduk di bangku belakang. Tapi anehnya, pas aku berhenti dan nengok langsung, kosong. Suatu malam, aku dapat orderan dari mahasiswa cewek dari daerah kampus ke kosannya di daerah Candisari. Aku pikir semua udah selesai. Aku pikir setelah keluar dari hutan itu, hidupku bisa balik normal. Ternyata aku salah besar. Aku memang pulang, tapi aku bawa sesuatu yang gak kelihatan. Sesuatu yang gak pernah aku sadari sampai mulai muncul tanda-tandanya satu persatu. Awalnya aku cuma merasa lebih gampang capek. Padahal sebelumnya aku kuat nyetir seharian. Tapi sejak kejadian itu, baru narik 3 orderan aja rasanya kayak abis lari maraton. Kadang kepala pusing, dada sesek, bahkan pernah sekali pingsan di pinggir jalan pas lagi nunggu penumpang. Tapi yang paling sering terjadi adalah mimpi. Setiap malam, mimpinya sama. Aku berdiri di tengah hutan yang gelap. Di sekelilingku ada suara-suara orang berbisik, tapi aku nggak ngerti bahasanya. Kadang terdengar kayak bahasa Jawa kuno, kadang seperti gumaman dalam bahasa yang bahkan nggak manusiawi. Di dalam mimpi itu, aku selalu lihat mobilku yang hilang di hutan malam itu terparkir rapi di bawah pohon besar bercabang 2. Pintu belakangnya terbuka sedikit, seperti ada yang nunggu aku masuk. Dan dari dalam mobil itu ada suara panggilan. Pelan, pelan banget, tapi jelas. Mas, sini dulu. Setiap aku mau bangun, mimpi itu berulang. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah aku belum benar-benar keluar dari sana. Tapi yang bikin aku benar-benar sadar kalau aku nggak selamat sepenuhnya adalah kejadian 2 minggu setelah malam itu. Hari itu aku narik penumpang ke arah luar kota. Seorang bapak-bapak tua, sopan, banyak ngobrol soal hidup dan keluarga.
Perjalanan lancar, sampai akhirnya kami lewat jalan yang agak sepi, melewati area hutan kecil yang katanya masih bagian dari perbatasan Gunung Pati. Tiba-tiba bapak itu diam. Tatapannya kosong mengarah ke kaca depan. Aku nengok. "Kenapa, Pak?" Dia nggak langsung jawab. Matanya masih lurus ke depan. Lalu perlahan dia bicara. "Mas, jangan marah ya. Tapi boleh saya nanya?" Aku bilang, "Silahkan, Pak." Dia melirikku pelan-pelan, lalu berkata, "Di belakang Mas, itu siapa yang duduk?" Aku langsung berhentiin mobil. Badanku langsung panas dingin. Aku nggak berani nengok ke belakang. Aku tanya pelan, "Bapak, lihat siapa?" Bapak itu jawab, "Tadi pas saya masuk, mobil kosong. Tapi sekarang saya lihat ada yang duduk di tengah. Rambutnya panjang, matanya hitam semua. Dia senyum ke saya, Mas. Saya pikir Mas tahu." Aku nggak bisa ngomong, leherku kaku. Aku turun dari mobil dan jalan menjauh sambil ngos-ngosan. Dari situ aku tahu, sosok itu belum pergi. Bahkan makin nyata. Beberapa hari kemudian, aku mulai sering kehilangan waktu. Pernah satu sore aku narik dari Tembalang ke daerah Banyumanik. Perjalanan seharusnya cuma 20 menit. Tapi ketika sampai, aku lihat jam udah 3 jam berlalu. Penumpangnya bilang aku nyetir lambat banget. Tapi dia juga nggak sadar waktunya lama. Kami berdua nggak ngerti kenapa bisa gitu. Tapi dalam hati, aku merasa mungkin aku dibawa jalan-jalan lagi. Mungkin ada waktu-waktu tertentu aku dikendalikan dan aku nggak sadar. Puncaknya adalah malam Jumat Kliwon. Aku waktu itu nggak narik, cuma duduk di rumah nonton TV sambil makan gorengan. Tiba-tiba listrik padam. Biasa aja sih. Kadang di daerahku memang suka gitu. Tapi yang bikin aku kaget, radio tua peninggalan bapakku yang udah rusak bertahun-tahun dan gak pernah aku sentuh, nyala sendiri. Suaranya pelan, seperti bisikan. Tapi bukan suara manusia. "Mas, waktumu sudah dekat." Aku lari keluar rumah, gemetar. Tetangga keluar juga karena listrik padam. Tapi anehnya, cuma rumahku yang mati lampunya. Rumah tetangga sebelah terang semua. Mereka tanya kenapa aku panik. Aku cuma bisa bilang gak apa-apa sambil nyembunyiin wajah pucatku. Malam itu, aku tidur di musola kompleks. Aku takut pulang. Tapi dimanapun aku berada, suara itu tetap mengikuti. Bukan cuma di rumah. Kadang pas aku lewat jalan sepi, suara radio itu muncul. Kadang di mimpi, bahkan pas aku ngaca. Pernah satu kali, aku lihat pantulan wajahku senyum sendiri. Padahal aku gak senyum. Dan mata di pantulan itu hitam semua. Aku mulai jarang keluar rumah. Kerja pun aku berhentiin. Orang-orang bilang aku stres. Tapi aku tahu ini bukan cuma masalah pikiran. Ini masalah yang lebih dalam. Aku bawa sesuatu pulang dari hutan itu. Sesuatu yang bukan milikku. Dan dia belum mau pergi. Aku pernah ke orang pintar. Ustadz kampung yang terkenal bisa lihat hal-hal begituan. Waktu aku cerita, dia cuma diam, lalu bilang, "Kamu pernah masuk ke tempat yang gak boleh. Dan kamu balik bukan sendirian. Sekarang, kamu jadi pintu." Aku tanya, "Pintu apa, Pak?" Dia jawab, "Pintu buat mereka yang mau nyebrang ke sini. Mereka ngikut kamu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu lemah waktu itu. Kamu sendirian, kosong, dan mereka suka yang begitu." Aku dikasih air doa, disuruh wirid tiap malam. Aku nurut. Tapi tetap aja, kadang mereka muncul. Gak tiap hari, tapi cukup sering buat bikin aku gak bisa tidur nyenyak. Dan setiap kali aku dengar suara dari radio, baik di rumah, di mobil, bahkan dari HP yang pakai headset, aku langsung matiin semua. Tapi percuma, suara itu muncul di kepala. Sekarang aku hidup seadanya. Gak narik lagi, gak kemana-mana sendirian. Aku selalu pastiin ada orang di dekatku, biar aku gak hilang kendali. Karena aku ngerasa ada malam-malam tertentu aku bukan aku. Kadang bangun di tempat yang gak aku kenal. Kadang bajuku kotor padahal aku gak keluar rumah. Dan selalu ada bau kemenyan yang tiba-tiba muncul, padahal gak ada yang bakar.
Orang-orang bilang aku selamat dari kejadian itu. Tapi aku tahu kenyataannya. Aku nggak selamat. Aku cuma dikasih waktu. Karena mereka belum selesai denganku. Dan setiap malam Jumat jam 3 pagi, suara itu selalu muncul lagi di dalam kepalaku. Sekarang gantian ya Mas Bagas. Sekarang kamu yang saya antar ke tempatmu yang baru. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.